ketemu lagi dengan aku, Indah Syafitriani dari program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan membahas tentang topik dan kerangka karangan. Mengarang adalah suatu proses kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwa kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri dalam bentuk tulisan. Topik karangan. Topik berasal dari bahasa Yunani topoi yang berarti tempat dalam tulis-menulis. Berarti pokok pembicaraan atau suatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Kemudian topik karangan adalah suatu hal yang akan digarap menjadi kerangka. Topik karangan merupakan jawaban atas penyataan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Ciri-ciri topik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga mampu menimbulkan rasa keinginan tahuan si pembaca. Yang kedua, mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Yang ketiga, harus sesuatu yang nyata atau tidak boleh abstrak. Yang keempat, topik tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi berbentuk kata yang singkat. Manfaat adanya topik. Yang pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami keseluruhan makna dalam isi karangan. Yang ketiga, dapat mengetahui informasi penting. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur hubungan antar gagasan-gagasan yang ada. Manfaat kerangka karangan. Yang pertama, mempermudah pembahasan tulisan. Yang kedua, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Kemudian yang kelima, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Yang keenam, memudahkan penulis mencari klimaks yang berbeda-beda. Syarat kerangka karangan yang baik. Pengungkapan maksudnya harus jelas. Tipe unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Step by step atau cara membuat kerangka karangan. Yang pertama, cari ide atau gagasan cerita. Yang kedua, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Yang ketiga, buat alur struktur naratif. Yang keempat, buat pola pembahasan. Yang kelima, kembangkan pokok pembicaraan atau skenario. Kemudian, yang terakhir, buat judul.